Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bermain berbasis sentra, sentra persiapan, sentra bermain peran, dan sentra fun cooking. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 1. Dian Rama Putri, NPM 2013054036, 2. Salsabila Madinah, NPM 2013054037, dan 3. Sunyi Sabila, NPM 2013054040. 1. Sentra Persiapan. Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung. Kegiatan ini membantu anak mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar. Persiapan kemampuan membaca seperti visual, auditori, dan koordinasi gerakan otot bicara. Membaca adalah aktivitas belajar yang dominan, memerlukan indera visual dan juga melibatkan fungsi penginderaan lain di otak. Pembelajaran di sentra persiapan disiapkan dengan fasilitas berupa alat permainan eduktif yang memperluas pengalaman keaksaraan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sentra ini menyediakan permainan yang mengajak anak kepada kerja yang lebih serius dari sekedar bermain. Seperti halnya disediakan huruf-huruf, buku-buku cerita, alat tulis, angka-angka, pohon hitung, dan bahan-bahan lain yang merangsang anak mencoba konsep aksara dan matematika hingga kemampuan membuat buku. Pembelajaran ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana agar anak paham secara alamiah. Kegiatan bermain di sentra persiapan. Kegiatan bermain di sentra persiapan sangat beragam. Berikut contoh beberapa kegiatan bermain sentra persiapan yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa permulaan dan matematika permulaan, yaitu antara lain 1. Bermain kartu angka dan huruf, 2. Bermain meraba huruf dan angka, 3. Bermain membuat pola, dan 4. Bermain dengan komputer. Tujuan pembelajaran di sentra persiapan antara lain menumbuhkan kecintaan anak terhadap segala ilmu, mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, menumbuhkan minat membaca, menulis, dan berhitung, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana belajar, mengenalkan kepada anak tentang peraturan dan saling menghargai teman ketika bekerja sama untuk persiapan pendidikan selanjutnya. Kedua, sentra bermain peran. Sentra bermain peran adalah pusat kegiatan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar yang dirancang untuk mengembangkan seluruh potensi anak. Kegiatan bermain di sentra bermain peran anak dapat mengembangkan kemampuannya bersosialisasi, mengikuti prosedur, bereksperimen, dan berbahasa. Sentra bermain peran memberikan sarana yang luar biasa untuk anak melakukan segala sesuatunya secara berbeda. Bermain peran adalah memerankan karakter atau tingkah laku dalam pengulangan kejadian yang diulang kembali, kejadian masa depan, kejadian masa kini yang penting, atau situasi imajinatif. Anak-anak berperan menjadi orang lain dengan memahami peran untuk menghayati tokoh yang diperankan. Anak menjalankan fungsi sebagai orang yang diperankan, misalnya berperan sebagai dokter, ibu guru, nenek tua renta, dan lain sebagainya. Bermain peran sering digunakan untuk mengajarkan kepada anak tentang kehidupan sosial. Manfaat sentra bermain peran. Kegiatan pada sentra bermain peran akan memiliki banyak manfaat dan pengalaman tersendiri untuk anak, khususnya di lingkungan sekitarnya. Manfaat sentra bermain peran dalam pembelajaran yaitu 1. Mendukung anak dalam memiliki kemampuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda. 2. Kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang diarahkan sendiri dengan sengaja dan fleksibel. 3. Kemampuan membedakan imajinasi dan realitas. Media sentra bermain peran. Sentra bermain peran pada umumnya terdapat beragam jenis fasilitas, di mana terdapat alat bermain masak-masakan, peralatan bermain dokter, mainan sayuran,
buah-buahan, dan lain sebagainya yang dapat menjadikan kegiatan yang memiliki makna belajar untuk anak usia prasekolah. Anak dapat bermain layaknya penjual dan pembeli di pasar, menjadi profesi dokter, dan lain sebagainya dengan berbagai kegiatan seperti cara melayani pembeli, menghitung jumlah barang, tawar-menawar barang, dan anak dapat memilih sendiri peralatan bermain yang disesuaikan dengan tema pada pembelajaran saat itu secara nyata hingga dapat mengelompokkan ke dalam jenisnya. Sentra bermain peran terbagi menjadi dua. Hal ini juga sesuai dengan teori Latif dan kawan-kawan tahun 2012 tentang jenis bermain peran, yaitu main peran besar disebut makro dan main peran kecil disebut mikro. Sentra bermain peran besar mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi. Anak memainkan peran-peran yang ada di muka bumi yang dekat dengan anak menggunakan alat atau media yang berukuran besar atau ukuran sesungguhnya, dan artinya alat tersebut bisa digunakan anak saat bermain. Sedangkan sentra main peran kecil mengembangkan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan alat main peran berukuran kecil. 3. Sentra Fun Cooking. Sentra Fun Cooking kaya dengan pengalaman unik bagi anak. Sentra Fun Cooking adalah sentra kegiatan yang mengembangkan keterampilan mengolah bahan makanan dengan atau tanpa memasak, serta cara pembuatannya dengan menggunakan bahan-bahan yang sesungguhnya, yang hasilnya dapat dinikmati langsung oleh anak atau menggunakan imitasi dari bahan atau media tersebut. Di sentra Fun Cooking, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial, sehingga menunjang kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak didik, yaitu untuk mengasah perkembangan kemampuan motorik anak, terutama motorik halus. Motorik halus merupakan aktivitas yang dilakukan anak dengan menggunakan keterampilan-keterampilan tangan maupun kakinya. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam Fun Cooking dapat mendukung semua aspek perkembangan pada diri anak, yaitu aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, seni nilai agama, dan kemandirian. Tujuan dari kegiatan Fun Cooking adalah 1. Membantu merangsang kemampuan berbahasa pada anak. Yang kedua, mengajarkan anak tentang konsep matematika seperti mengenal ukuran dan konsep angka. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang sains. Yang keempat, membangun koordinasi motorik halus dan kasar pada anak, serta melatih koordinasi mata dan tangan anak. Yang kelima, melatih kerjasama anak dengan temannya. Yang keenam, kegiatan Fun Cooking membuat anak mengerti konsep semua rasa, bau, bentuk, serta perabaan atau sentuhan. Aspek yang dikembangkan dalam kegiatan Fun Cooking adalah pengembangan berbagai kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan bodily kinestetik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan musikal. Kegiatan yang terdapat dalam sentra Fun Cooking diantaranya adalah menyeduh susu atau minuman lainnya, membuat es, memasak nasi, memasak sayur, membuat kue, memasak popcorn, membuat jus, menggoreng kerupuk, menggoreng telur ceplok, menghias kue, membuat sate buah, dan lain-lain. Terima kasih. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.